Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini bertemu kembali dengan saya untuk menyampaikan tutorial bagaimana cara penyedia melakukan proses pendaftaran di LPSE. Sebelum melakukan proses pendaftaran, penyedia diminta untuk mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya yaitu harus sudah memiliki email yang perlu disiapkan. Yang kedua, NPWP perusahaan atau perorangan yang dimiliki, dan kelengkapan-kelengkapan lain yang dibutuhkan. Nah, untuk melakukan proses pendaftaran, penyedia kami sarankan untuk mendaftar di LPSE terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu, karena untuk memudahkan apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada akun Bapak Ibu, bisa langsung mendatangi helpdesk LPSE terdekat untuk melakukan proses perbaikan. Nah, pertama-tama dalam proses pendaftaran, kita buka browser, kita pilih LPSE yang akan kita daftar. Kita contohkan di sini, misalkan kita pilih LPSE yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Kalau di tempat saya di Banjarmasin, yaitu paling terdekat adalah LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, cari di Google. Setelah ketemu, kita tekan tombol. Kemudian di sini ada tombol pendaftaran penyedia di sebelah pojok sebelah kanan kita. Nah, di situ akan kita lakukan yang namanya proses pendaftaran penyedia. Kemudian masukkan email yang sudah kita persiapkan. Selanjutnya kita isi kode keamanan, yaitu selanjutnya tekan tombol mendaftar. Nah, nanti di notifikasi itu ada berbunyi email telah kami kirimkan ke alamat email kita, langkah pendaftaran berikutnya terdapat pada email tersebut. Nah, jadi setelah kita melakukan proses pendaftaran, kita buka email kita. Nah, di dalam email kita itu nanti ada email masuk, yaitu dari LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, setelah itu tekan emailnya, dan di dalam isinya kita diberi link, atau Bapak Ibu bisa menekan tombol konfirmasi. Jadi kita diarahkan secara otomatis langsung ke webnya LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Kita tinggal mengisi bentuk usahanya apa. Kita contohkan, misalkan bentuk usahanya adalah CV. Nah, user ID dan password itu yang membuat adalah kita sendiri atau si penyedia itu sendiri. Nah, pastikan user ID dan password itu dicatat dan disimpan dengan benar, karena apabila setelah disetujui oleh si verifikator LPSE, kita bisa login harus menggunakan user ID dan password yang kita buat tersebut. Ini saya contohkan. User ID-nya kalau bisa user ID-nya dikombinasi dengan angka, misalkan CP Baju 99. Ini user ID. Kemudian password. Nah, password ini maksimal 30 karakter, panjang password minimal 8 karakter, dan terdiri dari huruf, angka, dan karakter khusus. Jadi tiga kombinasi tersebut itu harus ada di dalam melakukan proses mengisi password, yaitu ada huruf,
ada angka dan ada karakter khusus. Karakter khusus itu seperti yang pagar, dolar, persen, atau bintang dan lain-lainnya. Silahkan buat sendiri passwordnya. Sampai posisi strong. Nah, di sini sampai posisi strong, jadi ada huruf, ada angka dan ada karakter khusus. Masukkan kembali, ulangi passwordnya. Kemudian masukkan nama perusahaan, CP, alamat, kode posnya, pilih provinsi, pilih kabupaten kota, masukkan NPWP. Ini kita latihan saja. Jadi email otomatis karena kita sudah mendaftarkan pakai email. Nomor PKP itu bila ada silahkan diisi, kalau tidak ada tidak masalah apa. Nah, kalau ada tanda bintang itu wajib diisi, seperti nomor telepon. Nomor fax karena ini tidak ada bintang boleh diisi dan boleh tidak. Nomor handphone pun juga boleh diisi, boleh tidak. Nah, di sini ada website, kalau memang ada silahkan diisi. Kantor cabang, apakah kantor cabang? Tidak, kalau memang ya tinggal dipilih ya. Selanjutnya perlu dibaca, lengkapi persyaratan berikut ini. KTP direktur misalnya berwenang di perusahaan, itu fotokopi dan membawa dokumen aslinya nanti. NPWP perusahaan, TDP itu jika ada, SIUP itu jika ada, dan akta pendirian atau apapun jika ada. Nah, nanti berkasnya dibawa ke kantor LPSE dan diperlihatkan di LPSE sebagai bahan untuk verifikasi. Nah, apabila itu nanti sudah dilakukan proses, silahkan isian ini ditekan tombol mendaftar. Nah, nanti di sini diberi persetujuan pendaftaran pelaku usaha. Nanti dibaca dulu. Kalau memang setuju, tekan setuju. Nah, apabila sudah selesai atau setuju, di sini nanti akan muncul notif data berhasil tersimpan. Nah, apabila sudah data berhasil tersimpan, silahkan Bapak Ibu datang ke kantor LPSE terdekat dengan membawa bukti yang dipersyaratkan tadi, yaitu KTP, KTP direktur, NPWP perusahaan, TDP bila ada, SIUP. Nah, yang selanjutnya itu akan diperlihatkan di kantor LPSE. Kalau LPSE Provinsi Kalimantan Selatan, karena keadaan sekarang itu dalam keadaan pandemi, coba lihat di websitenya. Untuk pendaftaran itu bisa langsung menghubungi helpdesk melalui WA atau telepon. Jadi karena kita tidak bisa ketemu secara langsung, maka LPSE Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan verifikasi yaitu menggunakan daring atau online. Jadi silahkan menghubungi helpdesk yang berada di website di atas ini. Nah, setelah itu kalau di LPSE Provinsi Kalimantan Selatan, silahkan menghubungi nomor yang sudah ada di atas ini. Nanti akan diarahkan sampai
sampai nanti berkas Bapak Ibu mendapat verifikasi oleh verifikator di LPSE. Nah, apabila ternyata sudah dilakukan persetujuan dan disampaikan oleh Des bahwa perusahaan Ibu sudah diverifikasi, maka baru Bapak Ibu bisa melakukan proses login di websitenya LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kita contohkan, anggap aja ini sudah telah disetujui, makanya kita coba dengan login. Apabila sudah disetujui, lakukan proses login. Pilih yang perlu diperhatikan di sini ada penyedia, ada non penyedia. Karena Bapak sebagai penyedia, lakukan atau klik penyedia. Kemudian tekan tombol login. Nah, baru ini tampilan apabila Bapak Ibu sudah bisa login di LPSE. Nah, di dalam tampilan tersebut, di sini ada muncul berwarna merah. Akun Anda belum dilakukan aktivasi. Klik di sini untuk melakukan aktivasi akun penyedia. Maksudnya diaktifasi di sini adalah Bapak Ibu belum melakukan proses aktivasi agregasi data penyedia agar Bapak Ibu bisa login di LPSE seluruh Indonesia. Nah, apabila muncul seperti ini, lakukan atau klik di sini, tinggal diklik, masukkan user ID yang Bapak Ibu masukkan tadi. Kemudian masukkan password yang dimiliki. Kemudian pilih LPSE, tab LPSE Kalimantan Selatan. Biasanya LPSE Provinsi Kalimantan Selatan, masukkan kode keamanan D. Kemudian lakukan proses login. Nah, di sini muncul notif bahwa user ID perusahaan ini adalah yang sebelumnya telah terdaftar harus diganti. Karena apa? Kenapa di sini muncul notifikasi harus diganti? Karena ini ada yang sama dengan user yang punya penyedia yang lain. Oleh karena itu, maka kita disuruh melakukan pergantian. Kita lakukan saja pergantian. Misalkan, makanya saran saya tadi, kalau bisa user ID itu ada kombinasi huruf dan angka supaya tidak terjadi kesamaan user ID dengan penyedia yang lain. Misalkan Tridaya Sinergi 9. Setelah itu lakukan aktivasi. Nah, ini yang perlu diketahui. Apabila muncul notifikasi seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah selesai melakukan proses yang namanya agregasi data penyedia. Nah, kemudian Bapak Ibu lakukan logout di akun LPSE tadi. Jadi kita coba langsung logout. Kemudian dilanjutkan dengan login
di LPSE yang pertama tadi. Kita coba, kita Tridaya Sinergi yang 9, passwordnya kita pilih penyedia, kemudian login. Nah, berarti user kita sudah melakukan yang namanya aktivasi agregasi data penyedia. Nah, selanjutnya kita coba login di LPSE selain daripada LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, kita coba LPSE Kota Banjarmasin. Kita klik, kita coba Bapak Ibu, Tridaya Sinergi. Oke, pastikan dulu bahwa user ID dan password kita sudah benar, lakukan proses login. Nah, berarti di LPSE selain daripada LPSE Provinsi Kalimantan Selatan sudah bisa digunakan akun user kita yang daftar di LPSE Kalsel. Nah, sampai di situ tugas Bapak Ibu sebenarnya sudah selesai. Nah, baru kita lanjutkan dengan proses pengisian data di aplikasi Sikap. Pertama-tama kita logout dulu, kemudian ketik di dalam aplikasi Sikap. Nah, kita cari Sikap LKPP, atau biasanya di sini nggak muncul, bisa langsung kita ketik di sini Sikap LKPP.go.id. Nah, baru lakukan proses login di aplikasi Sikap sebagai syarat untuk bisa terundang di dalam proses tender cepat ataupun pelaksanaan non-tender atau pengadaan langsung non-tender. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi datanya di dalam aplikasi Sikap. Caranya, tekan tombol masuk di sudut sebelah kanan, masukkan user ID yang Bapak Ibu tadi, Tridaya Sinergi, masukkan password yang kita sudah buat sama yang tadi, isi kode keamanannya, kemudian masuk. Apabila muncul notifikasi seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam aplikasi Sikap. Nah, kemudian lakukan tambah izin usaha, tambah pengalaman, dan lain-lain. Dan sebaiknya Bapak Ibu terlebih dahulu membaca isian yang di sini sebelum melakukan proses pengisian. Setelah kita baca dan kita pahami isi di sini, baru Bapak Ibu bisa melakukan tambah izin usaha. Nah, dalam proses tambah izin usaha, tinggal kita isikan saja izin usaha yang kita miliki. Misalkan di sini kita isi SIUP atau izin yang lain, kemudian nomor surat yang selanjutnya yaitu berlakunya sampai dengan
terus kualifikasinya apa, tinggal kita isi, dan instansi pemberinya. Kemudian baru tambah. Nah, di sini ada isian klasifikasi bidang usaha. Seandainya Bapak Ibu misalkan mengisi SIBU, Ibu bisa mengisikan. Di sini ada pilihan, ada SBU konstruksi, ada KBRI 2009, ada KBRI 2017, ada KBKI 2012. Tinggal dipilih. Kalau memang Ibu konstruksi, silahkan isi konstruksi. Kemudian biasanya kita klik yang ada di tombol ini sesuai dengan izin usaha yang kita miliki. Nah, misalkan di sini ada KL 401, yaitu jasa manajemen proyek terkait konstruksi, tinggal kita isi. Nah, perlu dicatat, ini harus sesuai dengan surat atau dokumen yang Bapak Ibu miliki. Seandainya Bapak Ibu tidak memiliki surat atau dokumennya, jangan sekali-kali menambahkan klasifikasi yang tidak Ibu miliki, karena nanti akan berpengaruh terhadap apabila dilakukan proses tender atau non tender, karena Ibu dianggap mengisi data yang tidak sesuai dengan dokumen yang Ibu miliki. Setelah itu lakukan yang namanya proses simpan. Nah, selanjutnya kita isi manajerial. Jadi tinggal kita pilih saja yang di atas ini sampai dengan pajak. Jadi akte tinggal kita isi, prosesnya sama, tinggal kita isi. Terus SDM-nya tinggal kita isi, tinggal kita klik, kemudian isi sampai dengan pengalaman. Kalau memang ada, silahkan diisi. Nah, perlu diketahui di sini ada informasi data LPJK bisa diedit, tetapi ketika diedit akan mengubah sumber data menjadi LKPP. Pada data yang memiliki tanda terverifikasi atau mengatakan bahwa data tersebut sudah pernah diverifikasi oleh Pokja atau pejabat pengadaan. 3. Bagi pelaku usaha yang memiliki ABL 2017, silahkan menambahkan pengalaman baru jika melakukan perubahan KBRI pengalaman yang terverifikasi. Maka status terverifikasi pada pengalaman tersebut akan tercatat. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, mungkin demikian cara tutorial cara mendaftar sampai dengan melakukan agregasi data penyedia, dan yang terakhir adalah mengisi datanya di aplikasi Sikap. Sampai di sini sebenarnya untuk proses pendaftaran bagi penyedia itu sudah selesai dan tinggal mengikuti tender-tender yang telah diumumkan melalui website LPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian tutorial ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa tolong untuk melakukan subscribe, like, and comment untuk kelangsungan channel. Demikian, atas nama pribadi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.